Memandikan jenazah. Siapa sih yang memandikan jenazah itu? Yaitu keluarganya. Jika tidak ada keluarganya atau tidak bisa, maka keluarganya harus memanggil pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan, yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara sabun di dalam bejana. Apabila 4 liter air ditambah dengan 1 muk daun bidara dan 8 liter air ditambah 2 muk daun bidara, 12 liter air ditambah 3 muk daun bidara, dan 15 liter air ditambah 4 muk daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 muk daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. 4 liter air ditambah dengan 2 batang kapur barus. 8 liter air ditambah dengan 4 batang kapur barus. 12 liter air ditambah dengan 6 batang kapur barus. 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Dan 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah, yaitu yang pertama, masker. Gunanya menghindari bau yang tidak enak dan penyakit yang menular. Kedua, sarung tangan dan sepatu boot, juga celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya, kemudian posisi telentang. Yang kedua, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah lepas, baju langsung dilepas. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah berada di bagian kepala, dan satu orang ada di bawah di kaki jenazah. Satu orang lagi melepas baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, maka gunting baju mulai dari bagian bawah lengan, kemudian dari bawah kaki. Air untuk proses memandikan jenazah. Yang pertama, yang dicampur dengan daun bidara, dan yang kedua yang dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang, yang 2 orang bertugas memegang penutup dan 2 orang lagi bertugas memandikan. Membersihkan kotoran jenazah. Yang pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, yaitu mata, hidung, dan telinga. Yang kedua, membersihkan kotoran perut, dari dada sampai dengan perut bagian bawah. Yang ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk oslam. Mewudukan jenazah. Yang pertama, membasuh wajah jenazah. Yang kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Yang ketiga, mengusap kepala jenazah. Yang keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Memandikan jenazah. Total siramannya adalah ganjil. Memandikan jenazah. Menyiram mulai dari bagian kepala. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni. Jenazah dimiringkan ke kanan. Jenazah dimiringkan ke kiri. Dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan. Dan diganti dengan handuk kering. Terima kasih, sekian dari saya. Untuk materi mengkafani jenazah akan dipaparkan oleh Kak Ima dan Kak Dia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Safitri, NIM D2019-438. Di sini saya akan memaparkan apa saja yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah. Yang harus dipersiapkan untuk mengkafani jenazah yaitu 1. Kain kafan, kerudung, baju karung, kapas, kapur barus, minyak wangi, dan gunting untuk memotong tali buat mengkafani nanti. Untuk lebih jelas lagi dalam mempraktekkan mengkafani jenazah akan dijelaskan oleh Kak Ima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nur Halimatus Salihah, NIM D2019-4030. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana caranya mengkafani jenazah perempuan. Terima kasih, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kedua,
Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Ketiga, sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Kelima, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Keenam, letakkan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang jadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis bagian dada. Yang terakhir yaitu selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Afkarina Solihah, NIM D 2019-444. Di sini saya akan menerangkan tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah itu dilakukan dengan berdiri tegak tanpa rukuk dan sujud, dengan niat untuk mayit perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan takbir pertama, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan takbir kedua, setelah takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakna ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah perempuan. Allahumma fillahu warham Allahumma fillaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Setelah dilanjutkan dengan takbir keempat, setelah takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa ufilana walha. Dilanjutkan dengan melakukan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam posisi tetap berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Masnuna, NIM D 2019-4022 dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Selamat menyaksikan. Membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan berupa kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Lalu melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup oleh papan, maka setiap muslim yang hadir disunnahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman lalu ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian tancapkan batu atau papan di atas kuburan tepat di atas kepala dan kaki jenazah. Tujuannya agar dapat dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Nurfitria, NIM D 2019-426
Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran petak makam untuk jenazah. Bisa kita ketahui ya bahwa lebar petak makam jenazah itu adalah 1,5 meter dan bisa juga disesuaikan dengan tubuh jenazah itu sendiri. Lalu panjangnya ada 2,5 meter dan bisa juga disesuaikan dengan ukuran jenazah. Dan dalamnya adalah minimal 1,5 meter agar bau yang dikeluarkan atau pembusukan oleh mayat itu tidak tercium sampai ke atas. Di perdesaan atau di kota pun berbeda, karena di kota wilayah atau lahan mulai menyempit, maka pemerintah menyarankan atau membuat peraturan untuk TPU-TPU dan wilayah pemakaman agar memaksimalkan wilayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk pemerintah sendiri menetapkan bahwa lebar dari petak makam adalah 1,5 meter dan panjang 2,5 meter dan kedalaman minimal 1,5 meter. Sedangkan di desa tidak ada peraturan yang terlalu mengekang untuk para penduduk desa. Karena biasanya di desa dapat kita ketahui pemakaman itu sangat banyak dan menyebar, lalu luas dan sedikit tidak rapi, gitu kan. Berbeda dengan halnya dengan pemakaman atau TPU yang ada di ibu kota atau di kota-kota besar yang pemerintah sendiri atur supaya terlihat rapi dan tidak memakan lahan yang berlebih, karena lahan di kota mulai padat, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk Islam sendiri, Rasulullah menganjurkan kita untuk memakamkan jenazah dengan sewajar-wajarnya, maksudnya dengan yang saya terangkan tadi, dengan lebar dan kedalaman serta panjangnya disesuaikan dengan jenazah atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gundukan tanahnya sekitar mungkin kalau di TPU di ibu kota lebarnya antara 0,8 meter dan panjangnya 1,8 meter. Itu untuk gundukannya, belum lagi lubangnya. Biasanya kalau di TPU di ibu kota, lahan yang untuk jalan setapak yang kita lalui untuk memasuki TPU itu biasa juga digali, dan jarak antara makam di sebelahnya juga digali, makanya terlihat lebar, namun gundukannya mayoritas terlihat kecil, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.